Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kali ini kita memasuki bab yang ke-206, yaitu ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab fadli salatid duha wa bayani aqalliha wa aktsariha wa awsatiha wal hathi 'ala al-muhafazati 'alaiha. Beliau mengatakan bab keutamaan salat duha dan penjelasan tentang jumlah minimal dan maksimalnya serta jumlah pertengahan, dan juga anjuran untuk rutin menjaga pelaksanaan sholat duha. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam bab ini An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyam min kulli syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqud." Muttafaqun alaih. Qala wal itaru qabla an-naum innama yustahabbu liman la yathiqu bil istiqar akhir al-lail fa in wuthiqa fa akhir al-lail afdal. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata, kekasihku sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku. Di sini disebut dengan kata kekasih, bukan artinya lawan jenis. Ya. Al-khullah artinya adalah puncaknya cinta atau cinta prioritas. Jadi manusia mencintai sesuatu, misalnya A, B, C, D, pasti ada di sana cinta tertinggi atau cinta prioritas. Ya. Nah, cinta prioritas seorang muslim itu kepada Nabi Muhammad SAW mengalahkan cinta-cintanya ya kepada yang lain. Seorang muslim cinta dengan keluarganya, cinta kepada anak istrinya, cinta pada orang tuanya, cinta pada hartanya, cinta kepada tempat tinggalnya, cinta juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun cinta seorang muslim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta prioritas, yang artinya apabila berbenturan, ya, maka yang diprioritaskan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini disebut dengan Al-Khalil. Abu Hurairah mengatakan, "Awsani khalili." Kekasihku pernah berwasiat kepadaku. Ini maksud adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga pernah mengatakan dalam hadis, ya, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai daripada cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anak-anaknya, dan cintanya kepada seluruh manusia. Ini yang saya maksud cinta prioritas. Ya, cinta tertinggi seorang muslim adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang mulia, ya, asalnya Kristen, kemudian masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Kemudian mulazamah dengan Nabi SAW, belajar, nempel terus kemanapun Nabi beraktivitas, selalu diikuti oleh Abu Hurairah, kecuali aktivitas privat yang nggak bisa beliau ikuti. Sehingga walaupun masa belajarnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masa persahabatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 3 tahun kurang lebih, tapi beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi setelah beliau mendapatkan hidayah masuk Islam, cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Adalah cinta yang tertinggi, sehingga beliau mengatakan demikian, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah? Ya. Abu Hurairah setelah menerima wasiat itu beliau nggak tutupi. Beliau ingin orang lain juga tahu isi wasiat Rasulullah SAW agar orang lain juga ikut mendapatkan kebaikan. Baik. Abu Hurairah mengatakan, "Bisyami thalathati ayyam min kulli syahr." Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulannya. Ini wasiat Nabi SAW pada puasa 3 hari setiap bulannya. Sebagian ulama menyebut bahwa puasa 3 hari ini adalah Ayyamul Bid, 13, 14, 15 di kalender Hijriah. Tapi ada yang berpendapat juga bahwa puasa 3 hari setiap bulannya ini bukan Ayyamul Bid, tapi bebas saja, yang penting 3 hari gitu. Ya, di setiap bulannya, karena di situ Nabi SAW tidak menyebut waktu tertentu, artinya ini berbeda dengan puasa Ayyamul Bid. Gitu. Puasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian kata Abu Hurairah, wa rak'atay duha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku untuk salat 2 rakaat duha, 2 rakaat. 2 rakaat duha. Subhanallah. Enggak banyak ya, 2 rakaat saja. Nah,
Inilah poin yang ingin disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau membawakan hadis ini, ya, akan anjuran untuk melaksanakan sholat duha dan minimalnya adalah 2 rakaat. Minimalnya adalah 2 rakaat. Di 2 rakaat itu cukup. 2 rakaat saja. Sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an arkuda, dan berwitir sebelum tidur. Berwitir sebelum tidur. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nawawi rahimahullah mengatakan berwitir sebelum tidur itu dianjurkan bagi yang tidak percaya diri bangun di akhir malam. Karena nggak semua orang bisa bangun di akhir malam. Ya. Bagi mereka yang seperti ini keadaannya, baik, maka dianjurkan untuk berwitir dulu sebelum tidur. Namun bagi yang percaya diri untuk bangun malam, bangun di penghujung malam sebelum subuh, ya kan? Maka yang afdal adalah pelaksanaan witir itu di akhir malam. Itu adalah waktu yang utama, sepertiga malam terakhir, yang dimulai dari jam 1 sampai subuh. Ya, kalau di waktu kita di Indonesia malam itu kira-kira jam 6 sampai setengah 5 ya, kira-kira ya begitu. Kan bisa kadang panjang pendek dan seterusnya. Kira-kira 10 jam setengah, kemudian dibagi 3, berarti awal malam itu start mulai tenggelamnya matahari sampai setengah 10-an lah gitu. Kemudian sepertiga malam kedua setengah 10 sampai jam 1. Kemudian sepertiga malam terakhir mulai jam 1 sampai subuh. Jadi kalau seorang bangun sebelum subuh itu masih waktu utama, sepertiga malam terakhir. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, dari Anas bin Malik. Saya ulangi, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya. Dianjurkan setiap pagi untuk setiap sendi dalam tubuh untuk disedekahi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk sedekah bagi masing-masing sendi. Jadi dalam tubuh itu ada 360 sendi, ya, atau ruas gitu, yang mesti disedekahin gitu. Baik. Misalnya 1000 aja, berarti udah 360.000 per hari. Kalau seandainya dirupiahkan ya. Baik. Dan enggak semua orang bisa 360.000 tiap hari. Yang banyak yang enggak bisanya. Baik. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fakullu tasbihatin sadaqah. Ternyata sedekah itu nggak mesti dengan uang. Setiap tasbih, ucapan subhanallah, itu bernilai sedekah. Jadi uang bisa diganti dengan tasbih, karena setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid, itu ucapan hamdalah, alhamdulillah, itu sedekah.
Wa kull tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir ucapan Allahu Akbar itu juga sedekah. Jadi kalau seorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, itu bernilai sedekah. Kalau dia ucapin aja subhanallah subhanallah subhanallah, kadang pas sambil jalan, ya, atau kemudian mengucapkan Allahu akbar, ya, atau dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, ucapan-ucapan ini bernilai sedekah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, itu juga bernilai sedekah. Wa nahyun an al munkar sadaqah, dan mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Wa yujzi'u an dzalika wa min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan yang mencukupi itu semua hanya dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Jadi anjuran untuk bersedekah bagi setiap ruas atau sendi tubuh manusia yang berjumlah 360 tadi, ya, cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Baik. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, keutamaan sholat duha luar biasa besar. Ya. Dan hanya 2 rakaat saja itu bisa memenuhi keharusan setiap kita untuk bersedekah bagi ruas-ruas tubuh kita sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat duha. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha 4 wa yazidu ma syaa Allah, rawahu Muslim. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melaksanakan salat duha itu 4 rakaat. 4 rakaat, dan beliau tambah semaunya. Ini ada kalimat dan beliau tambah semaunya. Artinya bisa tambah 2 rakaat lagi atau 4 rakaat lagi dan seterusnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi menunjukkan bahwa salat duha kalau ingin ditambah dari 2 rakaat silahkan, nggak apa-apa. Seorang lagi enak gitu, setelah salat 2 rakaat nambah lagi 2 rakaat, nambah lagi nggak apa-apa, 2 rakaat gitu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis berikutnya dibawakan An-Nawawi rahimahullah, wa an Ummi Hani Fakhitah binti Abi Thalib radhiyallahu anhuma, radhiyallahu taala anha, qalat dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fath fa wajadtuhu yaghtasil. Dari Ummu Hani, namanya Fakhitah, putri Abu Thalib, semoga Allah meridainya. Ya, berarti ini sepupuannya, sepupuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ummu Hani mengatakan, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Fathu Makkah, dan aku dapati
beliau sallallahu alaihi wasallam sedang mandi. Falamma faragha min ghuslihi, setelah selesai beliau mandi, shalla 8 rakaat. Beliau salat 8 rakaat. Beliau salat 8 rakaat. Ini dia. Baik. Wa dzalika duha. Dan salat 8 rakaat itu di waktu duha, saat itu, di saat Fathu Makkah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadza mukhtasar lafzi ihda riwayat Muslim, dan ini merupakan ringkasan dari salah satu riwayat Imam Muslim rahimahullah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada 4 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, terkait salat duha. Terkait salat duha. Nah, dan di hadis-hadis tersebut disebutkan anjuran kepada kita untuk melaksanakan salat duha dan rutin mengerjakannya. Dan minimalnya adalah 2 rakaat. Baik. Awal waktunya kapan? Awal waktunya setelah matahari terbit dan naik sepenggalah. Matahari terbit dan naik sepenggalah. Sepenggalah itu berapa konversinya? Ya, kira-kira antara 10 sampai 15 menit. Ya. Setelah matahari terbit. Ini ada tulisan tuluk nggak di sini? Ada. Syuruk. Tuluk ada ya. Nah, kalau ada tulisan tuluk atau syuruk itu pas terbit dia. Pas terbit. Jadi matahari nongol sini. Nah, itu dia. Syuruk atau tuluk. Nanti dia akan naik itu. Naik. Tunggu plus 15 menit gitu. Dia akan meninggi. Nah, tinggi itulah yang disebut dengan sepenggalah. Nah, disitulah masuk waktu duha. Dan disitulah ya waktu sholat isyraq, sholat syuruk, isyraq, sholat di saat matahari terbit, bukan pas matahari terbit, karena sholat pas matahari terbit itu dilarang. Ya, jadi pas matahari terbit seorang sholat tidak boleh. Tunggu naik dia sepenggalah, disitulah waktunya. Dan itu adalah waktu awal duha. Oleh sebab itu ulama mengatakan bahwa sholat isyraq itu ya sholat duha gitu, karena dia berada di waktu duha. Tapi sebagian yang lainnya membedakan gitu antara sholat isyraq dengan sholat duha. Kenapa? Kalau sholat isyraq ketentuannya harus duduk dia di masjid, ya, selesai sholat, apakah dia baca Quran, zikir dan seterusnya sampai akhirnya matahari terbit dan naik sepenggalah, lalu dia sholat. Nah, itulah namanya sholat isyraq. Yang berbeda dengan sholat duha. Kalau sholat duha kan nggak ada ketentuan dia harus duduk dulu, nggak, bebas aja. Nah, itu awal waktu. Sampai kapan seorang bisa sholat duha? Ya, nanti akan dijelaskan pada bab berikutnya. Ya, sampai menjelang waktu zuhur, sampai menjelang waktu zuhur. Nanti akan sampai hadisnya. Kemudian di sana ada hadis jemaah sekalian yang dimuliakan Allah yang enggak disebutkan di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul awwabina hina tarmudul fisal." Ya. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dianjurkan kepada kita hamba Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ingat Allah, introspeksi diri. Ya, menghisab diri apa yang sudah pernah dilakukan dari aktivitas kehidupan. Salatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika anak-anak onta mulai bangun dari kepanasan.
Dia bangun, anak-anak onta kan dia menderung tuh. Ketika matahari itu semakin tinggi, naik, mulai kan panas. Dan dia bangkit karena panas. Gitu. Dan jam berapa itu kira-kira? Ya nggak disebutkan di sini. Kira-kiranya ya sekitar jam 10, setengah 10, jam 10. Nah, itu waktu yang bagus untuk melaksanakan sholat duha. Jadi kalau bagi pegawai dan pekerja misalnya dia harus berangkat pagi, ya kan, bekerja, berangkat kantornya, dan jangan ambil waktu kerja untuk sholat duha, jangan. Waktu istirahat masih bisa sholat duha kok, karena kan belum zuhur, masih bisa. Itu kalau berangkatnya pagi-pagi, ya pas istirahat bisa dia tunaikan duha 2 rakaat gitu. Tapi kalau ambil waktu kerja untuk duha itu salah, nggak boleh ya. Karena sudah ada ikatan kerja dengan gaji. Kalau dia bekerja jam sekian sampai jam sekian, waktu istirahat dipakai untuk 2 rakaat duha, silakan. Kalau memang berangkatnya agak siangan, ya dia bisa duha sebelum berangkat atau sebelum beraktivitas. Bagi yang bebas, ya pilih saja kapan saja dari rentang waktu tersebut. Dan yang afdol tadi ketika matahari meninggi dan sudah mulai terasa terik dan panas gitu. Sehingga anak-anak onta pun bangun ya karena kepanasan. Disitulah salatul awwabin. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, qala rahimahullah, bab berikutnya, babu tajwizi salatid duha min irtifa'i syams ila zawaliha wal afdal an tusalla inda istidadil har wa irtifa'id duha. Bab bolehnya pelaksanaan salat duha sejak matahari naik, setelah terbit naik sampai menjelang zawal, sampai menjelang tergelincir. Jadi maksud tergelincir itu apa? Jadi satu saat matahari itu tepat di atas kepala manusia. Posisinya tepat di tengah-tengah. Ya, sehingga tidak ada bayangan baik di timur ataupun di barat. Ya. Kalau dari terbit kan bayangan ada di barat. Yang diperhatikan ini bayangan ya, kalau di posisi kita bayangan timur barat. Begitu terbit ada bayangan di barat. Terus meninggi sampai pasti tepat di atas kepala, nggak ada bayangan di timur barat. Kemudian dia bergeser ke barat, ya ada bayangan di timur. Nah itulah yang disebut dengan zawal, tergelincir. Dan di saat itu masuk waktu zuhur. Dan ketika matahari tepat di atas kepala, itu adalah waktu terlarang salat. Ya, waktu terlarang salat. Waktu terlarang salat itu setelah subuh, ya sampai terbitnya matahari naik sepenggalah. Itu adalah waktu terlarang untuk salat. Ya, salat apa yang dimaksud ya? Salat sunnah. Kecuali bagi mereka yang belum salat subuh ya silakan saja. Walaupun misalnya jamaah di sini selesai subuh, ada orang yang baru bangun subuh, ya silakan aja. Bagi dia, ya waktu untuk salat. Ya, bagi orang yang sudah subuhan, nggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Sampai kapan? Sampai matahari terbit setinggi sepenggalah. Jadi ini aturan teknisnya. Oke. Nah, terus nanti kapan larangan berikutnya untuk sholat sunnah? Ketika matahari tepat di atas kepala. Jadi rentang waktu sholat duha, ya itu sejak matahari terbit naik sepenggalah sampai menjelang. Makanya saya katakan tadi sampai menjelang zuhur, sampai menjelang zuhur. Jadi tepat di atas kepala kira-kira 2-3 menit sebelum zuhur, kan ada waktunya itu. Ini waktu tergelincirnya matahari nih, waktu zuhur. Jadi 2-3 menit sebelum zuhur itu matahari tepat di atas kepala, dan jangan sholat di waktu tersebut karena itu adalah waktu terlarang untuk sholat.
Ya, sehingga kita bisa perkirakan kalau misalnya 10 menit sebelum zuhur bisa nggak sholat duha? Jawabannya bisa. Nah, itu. Jelas ya, Mas? Ayo. Jadi terkait tentang waktunya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian dibawakan hadis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha. Dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridainya, bahwa beliau melihat ya sejumlah orang salat duha. Faqala amma laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'a afdal. Ya. Kata Zaid bin Arqam, tidakkah mereka tahu bahwa salat duha ya di selain waktu ini afdal? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, salatul awwalin hina tamudul fisal. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu ketika anak-anak onta bangkit karena kepanasan. Gitu. Jadi Zaid bin Arqam melihat ada sejumlah orang yang salat duha pagi-pagi gitu misalnya. Dia mengatakan, yang afdal pas ketika matahari meninggi loh gitu. Nah itu maksudnya. Diingatkan dengan sabda Nabi SAW. Ini bagi siapa jamaah? Bagi mereka yang banyak waktu luang gitu. Bagi mereka yang sudah pensiun, banyak waktu luang, aktivitasnya nggak terikat, ya kan, dengan jam kerja. Jadi pilih yang afdal gitu. Walaupun bisa gitu ya. Walaupun bisa sejak matahari terbit dan naik sepenggalah sampai menjelang zuhur itu rentang waktunya, walaupun tapi pilih yang afdal. Afdalnya tadi ya, sekira jam 10-an lah gitu. Ya, itu waktu yang afdal untuk melaksanakan salat duha. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Qala rahimahullah, babul hathi ala salati tahiyatil masjid rak'atain bi rak'atain wa karahiyatil julus qabla an yusalli rak'atain fi ayyi waqt dakhal wa sawa'an shalla rak'atain bi niyatit tahiyyah aw shalla fariḍah aw sunnah ratibah aw ghairaha. Bab anjuran untuk salat tahiyatul masjid 2 rakaat dan makruhnya duduk ya, sebelum salat 2 rakaat. Kapanpun ketika seorang masuk masjid. Kapanpun ketika seorang masuk masjid. Ya. Sama saja apakah dia salat 2 rakaat itu niatnya adalah tahiyatul masjid ya, atau salat fardu, jadi disisipkan juga di situ tahiyatul masjid, atau sunnah ratibah, atau salat sunnah rawatib, atau selainnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, Muslim ketika masuk ke masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab di sana. Ya, ada adab-adab. Kalau bangunannya sih sama saja dengan bangunan rumah-rumah kita, ya kan? Namun ketika sebutan rumah tersebut disandarkan dengan nama Allah, asalnya kan al-bait atau baitun yang artinya rumah. Okay? Tapi ketika disandarkan dengan nama Allah, Baitullah yang artinya rumahnya Allah. Ya. Itu artinya idhafatut tasyrif, penyandaran dalam rangka memuliakan. Sehingga ketika rumah ya dinisbatkan kepada Allah, jadilah itu rumah mulia. Sama seperti ini sebagai analogi saja, seorang bisa saja bikin istana gitu kan, karena dia punya banyak duit misalnya, ya dia bikin istana persis
seperti Istana Merdeka misalnya. Bisa dia bikin bangunannya, bisa, karena banyak duit misalnya. Tapi apakah kemudian menjadi istimewa istananya? Enggak. Kalau dibandingkan dengan Istana Merdeka. Jelas jemaah? Kenapa di sana? Karena di situ ada presiden. Untuk masuk ke Istana Merdeka melalui apa? Jalur protokoler. Kalau ada misalnya bangunan mirip sama sekali. Mirip. Ya, dan dia bukan Istana Merdeka. Orang biasa aja, nggak melalui proses protokoler seperti ketatnya protokoler yang ada di sana, kan gitu. Nah, begitu pula bangunan yang disebut rumah, ketika dinisbatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, jadilah itu mulia dan harus dihormati. Ada adab-adabnya ketika masuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Di antara adabnya apa? Salat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Ya. Salat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Itu di antara adab seorang muslim ketika masuk. Walaupun banyak adab-adab ketika berada di dalam masjid. Ini di antaranya. Jelas jemaah? Baik. Dan An-Nawawi menilai makruh hukumnya untuk duduk langsung tanpa tahiyatul masjid. Kemudian beliau juga berpandangan, kapanpun seorang masuk ke masjid, maka dia sholat 2 rakaat. Walaupun di waktu terlarang untuk sholat sunnah. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi di sana ada sholat sunnah yang bersebab, ada sholat sunnah yang tidak bersebab. Sholat tahiyatul masjid, ya, itu dikerjakan kalau seorang masuk masjid. Kalau seorang di rumah bisa nggak tahiyatul masjid? Ya nggak bisa. Seorang di lapangan bisa nggak tahiyatul masjid? Ya nggak bisa. Ini yang saya maksud, ada sholat sunnah bersebab. Tahiyatul masjid sebab dikerjakannya karena dia masuk masjid, gitu. Nah, sholat sunnah bersebab ini pendapat yang kuat, ya. Walaupun dilakukan di waktu terlarang untuk sholat sunnah, maka tetap dibolehkan. Ya, kapanpun seorang masuk masjid, misalnya gini nih, dia sudah sholat subuh di tempat yang lain. Misalnya di masjid yang lainnya, bagi dia udah selesai nih. Kemudian ada dia dengar ada kajian di masjid ini. Kemudian dia datang nih, ya kan? Dia udah sholat, udah selesai nih. Kan bagi dia yang sudah sholat subuh tadi kan nggak ada sholat lagi sampai nanti matahari terbit, kan begitu. Nah, begitu dia masuk masjid ini untuk menghadiri majelis taklim, apa yang dia lakukan? Sholat tahiyatul masjid. Ini yang saya maksud. Sholat sunnah bersebab. Walaupun bagi dia sudah nggak boleh sholat sunnah, tapi ketika dia masuk masjid, maka dia sholat tahiyatul masjid. Itu yang disebut dengan sholat sunnah bersebab. Ada lagi sholat sunnah bersebab seperti sholat 2 rakaat selesai tawaf. Jadi kapanpun seorang selesai tawaf, ya, paketannya adalah sholat sunnah 2 rakaat. Walaupun itu dikerjakan di waktu terlarang sholat sunnah, maka boleh. Ya, itu yang disebut dengan sholat sunnah bersebab. Jelas ya jemaah? Ada lagi seperti sholat gerhana, ya kan? Dia dilakukan kalau ada sebabnya, kalau ada gerhana. Kalau nggak ada gerhananya, nggak dilakukan. Walaupun itu di waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah, maka tetap dilakukan karena sebabnya adalah gerhana. Itu dia. Baik, jadi sholat tahiyatul masjid termasuk dari sholat sunnah yang bersebab. Jadi kapanpun seorang masuk masjid, maka dia diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Baik,
Itu kata An-Nawawi. Kemudian poin yang ketiga, ini pendapat juga beliau, seorang salat tahiyatul masjid dengan niat tahiyatul masjid itu sendiri. Ya, dia masuk masjid, salat 2 rakaat, niatnya tahiyatul masjid. Atau kalau pas masuknya selesai adzan. Nah, di situ kan ada juga qobliyah kan gitu. Ada qobliyah. Baik itu qobliyah zuhur, qobliyah asar, atau apa namanya? Qobliyah maghrib, qobliyah isya gitu. Waktunya kan antara adzan dengan iqamah kan terbatas. Kalau dia mau sholat tahiyatul masjid baru qobliyah, itu kan butuh waktu. Jadi kalau dia datang ke masjid selesai adzan, maka dia bisa sholat tahiyatul masjid itu ya digabungkan dengan qobliyah. Baik qobliyah itu yang hukumnya sunnah atau yang sunnah muakkadah. Kalau yang sunnah muakkadah seperti qobliyah zuhur gitu, sunnah muakkadah. Kemudian sunnah muakkadah berikutnya qobliyah subuh. Kalau yang sunnah biasa itu seperti qobliyah asar, qobliyah maghrib, dan qobliyah al-isya. Jadi ketika dia masuk masjid, ya niatkan 2 sekaligus, gitu. Bisa, nggak sendiri-sendiri, gabungkan. Terus bagaimana kalau ketika masuk masjid sudah ditegakkan sholat fardu? Apakah dia nggak sholat tahiyatul masjid? Ya udah digabungin aja di situ, digabungin aja. Langsung dia sholat fardu ngikutin ini. Disitulah termasuk dan dihitung dia tahiyatul masjid. Enggak dilaksanakan sendiri. Saya tahiyatul masjid dulu lah, baru kemudian bergabung jamaah. Enggak begitu, gabung langsung jamaah. Di situ terhitung dia melakukan apa? Tahiyatul masjid. Gitu. Jelas ya jamaah? Jadi bisa saja seorang masuk masjid lalu dia niatkan khusus tahiyatul masjid, bisa. Dia gabungkan dengan yang lain juga bisa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi judul babnya memang panjang. Kemudian beliau membawakan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain muttafaqun alaih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid faqala shalli rak'atain muttafaqun alaih. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu berada di masjid. Ya. Jadi Jabir dari luar masuk masjid. Ketika mendatangi Nabi, sudah berhadapan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Jabir, kamu sholat dulu 2 rakaat. Nah itu dia. Dalam bentuk kalimat perintah. Dalam bentuk kalimat perintah. Ini mengisyaratkan bahwa hal itu adalah wajib gitu loh. Di hadis pertama yang disebutkan tadi, fal yarka' rak'atain, itu juga dalam bentuk perintah. Hendaknya dia sholat 2 rakaat. Yang tegas lagi ketika Nabi berkata kepada Jabir yang menemuinya, beliau ada di masjid, ya, kamu sholat dulu 2 rakaat. Jadi ini diantara adab ketika seorang masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk penghormatannya, bentuk pemuliaannya ketika masuk adalah dengan sholat tahiyatul masjid. Jelas ya jemaah? Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ini sampai jam berapa? 5:30 baru tanya jawab. Gitu. Baik. Bab istihbabi rak'ataini ba'dal wudu. Bab anjuran untuk salat 2 rakaat selesai wudu. Nah, ini dengan yang disebut dengan salat sunnah wudu. Ya, selesai wudu ada anjuran untuk
sholat 2 rakaat. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ini diantara anjuran-anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah. Di antaranya adalah sholat sunnah selesai wudu. Dalam bab ini dibawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Ya. Fa inni sami'tu dafana 'alaik baina yadayya fil jannah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal, ya, ada dialognya antara Nabi dengan Bilal. Bilal itu mantan budak, ya, mantan budak. Berkulit hitam gitu, tapi mulia. Dari sini menunjukkan bahwa kemuliaan itu bukan dilihat dari ras dan bukan dilihat dari warna kulit, ya kan? Karena rasisme itu haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu anti rasisme. Ya, contohnya ini terhadap Bilal, seorang yang berfisik dan berkulit hitam legam, beliau hormat gitu. Nabi bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, beritahu aku, ya, apa sih amalanmu? Kok bisa aku dengar suara derap langkahmu di hadapanku di surga?" Gitu. Ini kan Nabi sedang berhadapan dengan Bilal ini. Ditampakkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang derap langkah Bilal itu di surga. Siapa yang nampakkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Taib. Amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal? Kok sampai begitunya gitu? Istimewa. Terus Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya, wahai Rasulullah, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya." Wahai Rasulullah, enggak ada amalan spesial. Enggak ada amalan spesial, hanya saja, ya, kapanpun aku bersuci, baik itu siang ataupun malam, ya, setelah selesai aku bersuci, aku salat, ya, sedapatnya. Di sini disebut salat sedapatnya. Ya, sedapatnya itu bisa 2 rakaat, bisa lebih dari 2 rakaat. Ya, karena Bilal mengatakan begitu, sedapatnya. Jadi ternyata dengan sebab itu terdengar langkah Bilal di surga, diperdengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi ingin tahu apa yang dilakukan oleh Bilal. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka hadis ini menunjukkan tentang keutamaan untuk sholat sunnah wudu. Jadi selesai seorang bersuci, kemudian dia sholat sunnah. Anjurannya begitu. Baik dia sholat sunnah secara tersendiri, ataupun dia gabungkan dengan sholat yang lain. Misalnya kayak tadi, ya, pas datang ke masjid terdengar adzan, dan dia belum berwudu di rumah nih, mungkin dia musafir atau dia dari kesibukan yang lainnya, mampir masjid, wudu di masjid, kan begitu. Begitu naik sudah selesai adzan, ya, dia baru datang masjid, berarti ada anjuran untuk apa? Tahiyatul masjid. Dia selesai wudu, ada anjuran untuk sholat sunnah wudu. Kemudian dia berada di antara adzan dan iqamah, ada anjuran untuk sholat sunnah di situ. Gabungin aja satu aktivitas dengan
3 niat sekaligus. Dan itu boleh. Karena hukumnya sama. Nggak dipisah-pisah. Karena kalau dipisah-pisah butuh waktu juga, waktunya nggak cukup misalnya. Tapi kalau misalnya waktunya masih panjang, dia pingin pisah-pisah begitu, ya nggak apa-apa juga. Dia sholat sunnah wudu, kemudian sholat tahiyatul masjid, ya silakan saja. Tapi kalau misalnya digabungin sekaligus juga nggak ada masalah. Ya, ini juga diantara keutamaan dan juga kemudahan untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan semacam itu, ya, dengan digabungkan. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sepertinya sampai di sini apa yang bisa kita baca dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan untuk ayat ibadah itu dikatakan setiap kali masuk masjid. Pertanyaannya sekarang seperti contohnya sekarang ini, lagi dengan kajian tiba-tiba wudhu kita batal, ya. Kita keluarkan untuk bersuci lagi. Nah, saat itu kita masuk, itu bisa dilakukan itu yang pertama. Yang kedua, qobliyah, apakah sebelum azan apa setelah azan? Itu aja dua pertanyaan. Assalamualaikum. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bagaimana jika seorang itu batal wudu, dia keluar dari masjid, pas masuk masjid lagi, apakah dia harus sholat tahiyatul masjid? Ya, kalau memang tempat wudunya itu di luar masjid, maka dia tahiyatul masjid, gitu. Kalau memang tempat wudunya di luar masjid, gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, wilayah masjid itu yang mana, gitu? Apakah memang hanya bangunannya atau termasuk halamannya? Termasuk halamannya itu bagian dari wilayah masjid. Ya, kalau ada masjid yang memang bangunannya pas dengan batas, dia nggak punya halaman, gitu. Ada juga masjid yang seperti ini, halamannya luas, ada pagar di situ, dan tempat wudhunya juga masih dalam lokal masjid, gitu. Jadi kalau belum keluar dari wilayah masjid, maka dia nggak tahiyatul masjid, karena sudah tahiyatul masjid. Tapi kalau memang dia sudah keluar dari wilayah masjid, balik lagi ke masjid, ya dia tahiyatul masjid, begitu. Kemudian sholat qobliyah, ya tentunya setelah adzan. Ya, disebut qobliyah itu, ya tentunya setelah adzan. Nah, itu jawabannya. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik, surau atau langgar bisa nggak tahiyatul masjid? Bisa. Ya, tetap surau atau langgar itu disebut masjid. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya, ya tetap masjid. Ya, ada istilah masjid rumah. Masjid rumah itu ada tempat khusus untuk masjid. Di situ nggak ada tahiyatul masjid. Kemudian ada masjid pasar. Ya. Kemudian ada masjid jami'. Ya. Kalau di kita itu tempat yang kecil itu disebut langgar atau surau. Ya. Kalau di situ dilaksanakan sholat 5 waktu, maka tahiyatul masjid di situ. Cuman ada tempat-tempat khusus yang memang dibebaskan, nggak ada sholat 5 waktu di situ, bebas saja orang sholat di situ. Apakah ada tahiyatul masjid? Kalau sholat seperti ini nggak ada tahiyatul masjid. Kalau memang di situ resmi ada sholat 5 waktu, maka tahiyatul masjid di situ. Walaupun mungkin bangunannya kecil, gitu kan, bukan dilihat dari sisi bangunannya, gitu kan, tapi fungsinya. Kalau memang berjalan fungsi sholat 5 waktu di situ, hendaknya tahiyatul masjid di situ. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Udah lagi masih 5 menit. Ada 2 tuh. Silakan, Pak.
Baik, pertanyaan bagus ya. Kalau kita masuk Masjidil Haram, ya tahiyatul masjidnya itu bisa dengan tawaf. Jadi tawaf itulah tahiyatul masjidnya. Tapi bagaimana kalau seorang milih saya nggak tawaf deh, saya sholat 2 rakaat, bisa juga, gitu. Kan nggak semua orang berkesempatan tawaf gitu. Karena apalagi di saat-saat yang penuh sesak gitu, waktunya juga mepet, ya berangkat ke masjid itu sholat 5 waktu, ya. Jadi sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram bisa dengan tawaf, bisa juga dengan sholat 2 rakaat. Itu pilihan. Jadi kalau mau tawaf sebagai tahiyatul masjid silahkan, kalau sholat 2 rakaat juga silahkan. Demikian. Tadi sebelah sana, silakan. Ulangi. Oh ya, berdiam diri di masjid. Bergeser gitu. Kedua, terkait tahiyatul masjid saat sudah menjelang sholat didirikan iqamah. Misalnya kita lihat jam tinggal 1 menit lagi. Oke. Kita tahu nih kalau saya sholat itu nggak nyampe. Pertanyaannya, apakah kita tetap mendirikan sholat tahiyatul masjid? Kalau didirikan iqamah kita batalkan, atau ya kita sudah tahiyatul masjid cukup doa saja, gitu ya. Nanti pas lagi sholat fardunya ada gabungkan niat tahiyatul masjid. Iya. Yang terakhir Pak, yang pernah saya baca itu untuk niat amalan sunnah itu tidak bisa digabungkan ya sama baju. Jadi kalau misalnya kayak maksud kan sunnah digabungkan dengan fardunya, itu yang saya ketahui, yang saya baca, mohon koreksi itu tidak, apakah ada penjelasan lebih lanjut? Baik. Ada 3 pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, kalau pas masuk masjid itu hampir iqamah, ketahuan di situ kan batas jam. Walaupun sebenarnya pembatasan seperti itu nggak ada, tapi ini dalam rangka saling menghormati antara imam dan makmum gitu. Karena makmum itu juga punya aktivitas, ya kan? Ya, pada sebagian masjid, kan masjid kan banyak ya, sebagian masjid, terutama di daerah, itu bisa nunggu imam itu sampai berjam-jam, beneran. Itu udah adzan terus pergi lagi orangnya. Ada orang masuk situ, orang asing, bukan orang penduduk situ, pengen sholat berjamaah gitu, tapi nggak muncul imamnya. Pak, imamnya masih di sawah gitu. Masih di sawah, nunggu dia. Terus gimana dia mau sholat nih berjamaah? Nah itu yang didapat gitu. Bisa nggak kemudian di daerah perkotaan seperti ini dilakukan kayak gitu? Sementara makmum itu juga punya kegiatan gitu, ya, punya kegiatan. Oke. Terus yang kedua, ya jangan sampai hak imam yang sudah dipilih, yang sudah diangkat ya, itu dilanggar ketika misalnya masih ada toleransi ya untuk datang 10 menit misalnya. Baik, belum 10 menit langsung komat yuk, ini imamnya telat nih gitu. Padahal masih ada toleransi gitu. Hak imam kan mesti harus dihormati juga ya. Gitu, ditunggu dia karena dia sudah dipilih dan diangkat sebagai imam masjid. Baik. Jadi dalam rangka memperhatikan 2 kepentingan ini ya, maka ada jeda waktu lah gitu. Istilah masjid beda-beda, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, itu terserah, itu sesuai dengan kondisi masyarakat setempat aja. Nggak ada ukuran waktu tertentu, itu nggak ada sama sekali. Tapi ini dalam rangka menghormati imam dan makmum gitu. Imamnya menghormati makmumnya, jamaahnya juga menghormati imamnya yang sudah diangkat sebagai imam. Oke, itu asal usulnya ya. Nah kemudian ini orang datang nih ke masjid, kemudian angka menunjukkan tinggal 1 menit atau setengah menit. Kalau dipikir nggak mungkin dia bisa melaksanakan tahiyatul masjid,
Gitu. Apa yang dia lakukan? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau memang masih ada waktu semacam 1 menit, coba dulu sholat, ya kan? Sholat dengan memangkas sebagian sunnah-sunnah, ya kan? Sholatnya masih sah, dia pangkas sunnahnya. Contoh, dia nggak baca doa istiftah, jadi kan terpangkas tuh waktu tuh. Jadi begitu takbiratul ihram itu rukun, Allahu Akbar, kemudian langsung baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun. Kemudian dia tidak baca surat karena surat itu sunnah. Istiftah itu sunnah, baca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Ya. Kemudian selesai Al-Fatihah, dia langsung rukuk dan seterusnya. Jadi ada pemangkasan di sini, waktunya jadi semakin pendek. Bisa seperti itu. Atau dia tetap sholat seperti biasa. Begitu iqamah dikumandangkan, ya udah dia batalin aja. Dia batalin aja. Jadi jamaah ketika iqamah dikumandangkan di saat seorang masih sholat, ya, kalau masih panjang dia yang batalin. Asalnya kalau seorang sedang beribadah jangan dibatalin. Kata Allah, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan kalian. Sampai selesai kan? Namun ini dirinci dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan idza uqimatis shalah, apabila iqamah sudah dikumandangkan, fala sholata illal maktubah, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Kenapa? Karena sholat fardu prioritas daripada sholat sunnah. Jadi yang keliru, kalau iqamah dikumandangkan ada orang yang masih sholat, itu keliru. Kalau memang masih panjang sholatnya, batalin, segera bergabung, bersiap diri untuk masuk di dalam jamaah. Tapi kalau sisa sedikit, ya terusin, nggak apa-apa. Misalnya dia sujud di rakaat kedua, pas iqamah dikumandangkan, gitu kan, terusin aja, gitu kan, agak dipercepat sedikit, baru salam, kemudian dia bergabung di jamaah. Jadi itu jawabannya. Kalau memang waktunya mepet-mepet banget, tinggal beberapa detik, ya nggak mungkin lagi, ya udah. Ya, oke. Kemudian berikutnya tentang penggabungan antara sunnah dengan wajib. Ya, ini yang beda hukumnya. Tentang tahiyatul masjid itu sendiri, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya. Gitu. Dari sisi mana? Tadi disebutkan 2 hadis, semuanya dalam bentuk perintah. Ya, semua dalam bentuk perintah. Dan ada sebagian ulama yang membedakan antara hukum fardu dengan wajib. Fardu itu levelnya lebih tinggi daripada wajib. Gitu. Ada yang menyamakan antara fardu dengan wajib. Oke. Nah, ditambah lagi hadis. Ketika ada seorang telat Jumatan di saat Nabi SAW sedang berkhutbah dan mendengar khutbah itu wajib. Ya. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar antara jamaah di saat khatib sedang berkhutbah itu dilarang. Misalnya ada yang berisik, berisik, diam. Itu aja dilarang, walaupun niatnya baik kan. Itu dilarang, dia bisa sia-sia Jumatannya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsik wal imamu yakhtub faqad lagaut. Faman laga fala jum'atalah. Apabila engkau berkata kepada temanmu atau sahabatmu untuk mendiamkan, diam. Sementara imam sedang berkhutbah, berarti engkau telah berbuat sia-sia. Dan berat yang lain, barang siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada Jumat baginya. Coba bayangkan. Sebegitunya sakral, ya, menyimak khutbah Jumat, wajib hukumnya, ya kan? Tapi ketika ada seorang sahabat datang telat, pas Nabi sedang khutbah, dia tahu mendengar dan menyimak khutbah itu wajib, langsung dia duduk. Terus ditegur oleh Nabi SAW. Kamu belum tahiyatul masjid dulu. Kan nggak ada ibaratnya sunnah itu mengalahkan yang wajib. Ada nggak sunnah mengalahkan yang wajib? Nggak ada, prioritas itu adalah yang wajib. Padahal menyimak khutbah Jumat itu wajib. Kok bisa Nabi suruh dia untuk sholat tahiyatul masjid? Kalau enggak, paling tidak nih minimal hukumnya sama. Nah, itu sebagian argumentasi para ulama yang berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid itu sampai ke level wajib.
selain dari perintah dari Nabi, karena hukum asal kalimat perintah itu menunjukkan hukum wajib. Al aslu fil amr wujub. Hukum asal kalimat perintah itu menunjukkan hukum wajib. Jadilah tadi Nawawi mengatakan kalau misalnya orang masuk ke masjidnya pas lagi sholat berjamaah, ya udah masuk aja bergabung sama mereka sholat berjamaah, dan itu sudah terhitung sebagai apa? Tahiyatul masjidnya. Begitu penjelasan. Terus satu lagi saya lupa tadi. Oke, berdiam diri di masjidnya. Berdiam diri di masjid itu artinya apakah berdiam-diam aja gitu? Bisa saja begitu. Ya, dia selesai sholat, duduk dia zikir, ya, baca Quran dan seterusnya sampai matahari terbit dan naik sepenggalah, baru dia sholat 2 rakaat, ya, sholat isyraq ya, begitu. Atau bisa saja seorang bergeser seperti kita nih kan, harus mencari tempat yang pas, ya, terutama yang sudah sepuh cari yang ada sandarannya gitu kan. Kalau nggak ada sandaran itu rasanya kok pegel gitu, punggung gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, ya insya Allah nggak apa-apa. Jadi walaupun ada pergeseran posisi nggak apa-apa. Jadi begitu selesai, ini udah selesai nih ya, ini masuk ini waktu isyraq, selesai ini kemudian sholat isyraq silahkan, nggak apa-apa. Dan insya Allah mendapatkan pahala besar. Insya Allah. Cukup ya? Cukup? Cukup. Baik, alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.